Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noval, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Kali ini kita akan menjelaskan terkait tentang sistem hukum di Indonesia dan terkait masalah hukum tata negara di Indonesia serta tentang hukum administrasi di negara Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan terkait sistem hukum di Indonesia adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur hukum yang saling berkaitan dan bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan kata lain, sistem hukum adalah cara suatu negara mengatur, menegaskan, dan menjalankan hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib dan adil. Unsur-unsur dalam sistem hukum meliputi satu, peraturan hukum, aturan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, advokat, dan lembaga hukum lainnya. Lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan peradilan di bawahnya. Budaya hukum masyarakat, sikap dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati hukum. Sanksi hukum, konsekuensi atau hukuman yang diberikan bila seseorang melanggar aturan hukum. Penerapan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran, namun berakar kuat pada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law yang berasal dari Belanda. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi unsur dari hukum adat. Hukum adat berdasarkan kebiasaan lokal masyarakat. Salah satu contoh hukum adat, hukum adat diterapkan di Indonesia, tetapi wilayah dan bentuknya bervariasi. Beberapa daerah yang terkenal menerapkan hukum adat secara spesifik antara lain Bali dengan awik-awik, Aceh dengan sistem peradilan adat yang kuat, Minangkabau dengan Undang-Undang NAN 20, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Papua. Contoh penerapan hukum adat berdasarkan daerah. Aceh terdapat praktek hukum adat seperti hukum cambuk bagi pelanggar adat tertentu dan lembaga peradilan adat yang berperan menyelesaikan sengketa. Bali dikenal dengan awik-awik yang mengatur kehidupan sosial seperti masalah tanah, subak, dan desa dengan sanksi berupa denda atau pengucilan. Seperti daerah Jawa, masyarakatnya masih mempraktikkan perhitungan kalender Jawa atau primbon untuk menentukan tanggal-tanggal penting seperti pernikahan, hajatan, dan atau pindah rumah. Daerah Papua hukum adat masih sangat kental, terutama di wilayah pegunungan tengah, dengan praktik seperti hukum adat potong jari yang dulu masih berlaku. Daerah Kalimantan, suku Dayak memiliki hukum adat sendiri. Salah satunya adalah hukum adat Dayak Kalis. Daerah Maluku terdapat hukum adat pengasingan bagi ibu hamil yang masih dipertahankan oleh suku Naulu di Pulau Seram. Minangkabau atau Sumatera Barat memiliki sistem hukum adat yang dikenal sebagai Undang-Undang NAN 20 yang mengatur hukum delik adat. Tanah Toraja yang berada di Sulawesi Selatan, selain upacara adat yang terkenal, terdapat hukum adat yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Selain hukum adat,
hukum Islam juga diterapkan di negara kita, yaitu Indonesia. Penerapan hukum Islam, satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan hukum Islam atau syariat Islam adalah Aceh. Penerapan ini diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan mencakup berbagai aspek seperti hukum, keluarga, pidana Islam, jinayat, dan muamalah. Hukum Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia dan tidak berlaku bagi warga non-muslim. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang secara khusus diberi kewenangan untuk menerapkan syariat Islam. Aturan yang ditetapkan melalui peraturan daerah yang disebut Kanun. Aceh menerapkan hukum Islam yang mencakup jinayat, hukum pidana Islam seperti yang diatur dalam Kanun Jinayat, hukum keluarga Ahwal al-Syahsiyah mengatur pernikahan, perceraian, warisan, dan nafkah. Muamalah hukum perdata yang berkaitan dengan transaksi ekonomi berbasis syariah. Penerapan syariat Islam di Aceh tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional di Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum. Penerapan hukum internasional. Hukum internasional ditentukan pada bidang tertentu. Penerapan hukum internasional di Indonesia dilakukan melalui dua cara. Ratifikasi adalah perjanjian internasional untuk disahkan menjadi hukum internasional dan pengakuan hukum kebiasaan internasional. Contoh penerapannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang mengatur bagaimana perjanjian diimplementasikan dan pengesahan Konvensi Jenewa untuk mengatur hukum perang di mana Indonesia mengirimkan kontingen perdamaian ke zona konflik. Cara penerapan hukum internasional di Indonesia melalui ratifikasi perjanjian. Contoh, perjanjian internasional yang telah ditandatangani Indonesia harus disahkan menjadi undang-undang melalui proses legislasi. Pengesahan Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Undang-undang ini memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan mahkamah tersebut, meskipun ada tantangan karena beberapa norma belum terimplementasi sepenuhnya. Melalui pengakuan hukum kebiasaan internasional, hukum internasional yang berlaku melalui kebiasaan seperti doktrin non-refoulement atau larangan mengusir pengungsi ke negara yang membahayakan, atau kekebalan diplomatik dapat diterapkan berdasarkan prinsip umum hukum nasional. Contoh, kekebalan diplomatik bagi duta besar negara asing diterapkan berdasarkan kebiasaan internasional, sehingga mereka tidak dapat dituntut di pengadilan Indonesia tanpa izin dari pemerintahnya itu sendiri. Hal itu juga didukung oleh hukum internal, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Contoh lain penerapan hukum internasional di Indonesia, hukum laut internasional. Indonesia menerapkan prinsip UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, untuk menegaskan kedaulatan lautnya dan mengelola kekayaan lautnya dengan mengirimkan duta besar dan perwakilan hukum untuk menegaskan posisi Indonesia di forum internasional. Kerjasama internasional. Indonesia berperan aktif dalam perjanjian multilateral seperti Paris Agreement tentang perubahan iklim yang mengatur bagaimana Indonesia akan mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
penegakan hukum pidana internasional, Indonesia telah menjalin perjanjian ekstradisi dengan negara lain seperti dengan Singapura untuk membantu menangkap dan menyerahkan pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia. Beberapa contoh yang sudah pernah kita lihat di beberapa pemberitaan di media TV, para pelaku koruptor yang melarikan diri ke negara lain, Indonesia bekerja sama dengan negara tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap warga negaranya yang melarikan diri ke negara lain. Ciri utama penerapan sistem hukum di Indonesia: 1. Hukum tertulis sebagai sumber utama. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Contoh KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Perdata, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Supremasi hukum atau Rule of Law. Semua orang termasuk pejabat negara sama di hadapan hukum, equality before the law. Contoh penerapannya: proses hukum terhadap pejabat negara yang melakukan korupsi, penanganannya di bawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya lembaga penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan tugasnya melakukan penuntutan. Pengadilan atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, dan lain-lain tugasnya adalah memutus perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tugasnya adalah menangani kasus tindak pidana korupsi. Hukum adat dan hukum agama tetap diakui. Di wilayah tertentu, hukum adat masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional seperti pada pasal 18 Undang-Undang 1945. Pasal 18 Undang-Undang 1945 mengatur tentang pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, serta memberikan otonomi daerah kepada masing-masing pemerintah daerah. Pasal ini juga menetapkan bahwa pemerintah daerah harus dijalankan secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah dan DPRD, serta memiliki dasar otonomi dan tugas pembantuan. Isi utama pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pembagian wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Pemerintah daerah, setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Otonomi daerah. Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantunya. Pemerintahan yang demokratis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, dan kota dengan anggota dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota juga dipilih secara demokratis. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan kewenangan dan keuangan, serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang untuk memastikan keadilan dan keselarasan seperti terkait pada pasal 18 huruf A, mengatur hubungan wewenang dan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pada pasal 18 huruf B, mengakui dan menghormati suatu pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam hal kependataan
hukum Islam diterapkan melalui peradilan agama. Misalnya dalam perkara nikah, waris, dan wakaf. Peran masyarakat dalam menegakkan hukum. Masyarakat dapat ikut mengawasi penegakan hukum melalui lembaga swadaya masyarakat atau disebut LSM, media massa, atau melalui pelaporan langsung kepada aparat penegak hukum. Contoh penerapan sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, penerapan hukum adat dalam penyelesaian konflik tanah di daerah, sidang perdata untuk penyelesaian masalah waris atau kontrak. Sistem hukum adalah kerangka menyeluruh yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Di Indonesia, penerapannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan kombinasi hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Dan yang kedua, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur bentuk negara, susunan pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga-lembaga negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum tata negara menjelaskan bagaimana negara diatur dan dijalankan secara konstitusional agar pemerintahan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur hal-hal penting sebagai berikut. 1. Bentuk dan kedaulatan negara. Misalnya, Indonesia berbentuk negara kesatuan dan berkedaulatan rakyat. 2. Pembagian dan pelaksanaan kekuasaan negara, seperti kekuasaan eksekutif. Eksekutif itu seperti presiden, legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga negara mengatur tugas, wewenang, serta hubungan antar lembaga seperti presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemilihan Umum. 4. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur sistem otonomi daerah sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 1945. 5. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam bab Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai 28J, seperti hak hidup, hak pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Bab XA Undang-Undang 1945 memuat pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia atau HAM, mulai dari pasal 28A hingga pasal 28J. Bab ini menjamin berbagai hak dasar setiap orang, seperti untuk hak hidup, hak keluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak beragama, hak atas kebebasan, dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Seperti kita jelaskan, isi dari pasal 28 huruf A, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan serta penghidupannya. Pasal 28 huruf B. Pasal 28 huruf B mengatur hak untuk berkeluarga, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk hidup secara khusus. Pasal 28 huruf C
Di dalam pasal 28 huruf C mengatur hak untuk mengembangkan diri, hak untuk pendidikan, dan hak untuk memajukan diri secara kolektif. Pasal 28 huruf D. Di dalam pasal 28 huruf D mengatur hak untuk mendapatkan status hukum yang sama, hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28 huruf E. Di dalam pasal 28 huruf E mengatur hak atas kebebasan beragama, kebebasan meyakini kepercayaan, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pasal 28 huruf F. Di dalam pasal 28 huruf F mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak untuk menyebarluaskan informasi. Di dalam pasal 28 huruf G mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak untuk merasa aman dan tidak disiksa. Pasal 28 huruf A. Di dalam pasal 28 huruf H mengatur hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas jaminan sosial. Pasal 28 huruf I. Di dalam pasal 28 huruf I mengatur hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas pelayanan kesehatan dan hak atas jaminan sosial. Pasal 28 huruf C. Pasal 28 huruf C mengatur kewajiban menghormati hak asasi manusia terhadap orang lain dan kewajiban untuk tunduk pada pembatasan hukum demi menjamin hak asasi orang lain. 6. Pemilu dan pergantian kekuasaan. Pemilu dan pergantian kekuasaan menjamin agar pergantian pemerintahan dilakukan secara demokratis dan konstitusional. Tujuan hukum tata negara antara lain, tujuan utama di dalam hukum tata negara adalah menjamin agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan atau mencegah tirani, mengatur pembagian kekuasaan agar berjalan seimbang, menjaga hak-hak dasar rakyat agar tidak dilanggar oleh negara, mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan konstitusi. 4. Penerapan hukum tata negara di Indonesia. Penerapan hukum tata negara di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh penerapan nyata pada penerapan hukum tata negara. 1. Pada pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan oleh KPU setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Ini wujud dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. 2. Pembagian kekuasaan atau trias politikal. Legislatif atau DPR dan DPD membuat undang-undang. Eksekutif seperti presiden melaksanakan pemerintahan. Yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menegakkan keadilan. 3. Otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri seperti yang dituangkan dalam pasal 18 Undang-Undang 1945. Contohnya, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki kekuasaan membuat peraturan daerah. 4. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang.
5. Pertanggungjawaban presiden. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR jika terbukti melanggar sesuai mekanisme dalam Undang-Undang 1945. Hukum tata negara adalah aturan yang mengatur bagaimana negara disusun, dijalankan, dan dibatasi kekuasaannya agar sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi di Indonesia. Penerapannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wujud nyata seperti pelaksanaan pemilu, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang dari hukum publik yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara serta kehidupan antara pemerintah dengan warga negara. Sederhananya, hukum administrasi negara mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan hukum administrasi negara. Tujuannya adalah 1. Menjamin agar pemerintah bertindak sesuai hukum atau legalitas. 2. Melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang terhadap pejabat. 3. Meningkatkan tertib administrasi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 4. Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mencakup berbagai hal, antara lain 1. Organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan mengatur struktur lembaga eksekutif dari pusat sampai daerah. 2. Tugas dan wewenang pejabat pemerintahan. Tugas dan wewenang pejabat pemerintahan membatasi dan mengarahkan kekuasaan pejabat negara. 3. Keputusan administrasi negara atau base hiking. Keputusan administrasi negara, misalnya keputusan izin usaha, SK pengangkatan pegawai, dan lain-lain. Tanggung jawab dan sanksi bagi pejabat bila melakukan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi. 5. Penyelesaian sengketa administrasi biasanya melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Penerapan sistem hukum administrasi negara di Indonesia. Penerapan sistem hukum administrasi negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip good governance. Undang-undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan aparatur sipil negara, serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin-poin penting dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-undang ini menetapkan asas-asas yang harus menjadi dasar setiap tindakan pejabat pemerintahan, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Perlindungan hukum. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, badan hukum, serta pejabat dan badan pemerintahan. Pencegahan KKN. KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pencegahan KKN dengan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Undang-undang ini diharapkan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
larangan penyalahgunaan wewenang secara spesifik, undang ini melarang badan dan atau pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan wewenang, termasuk melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Akselerasi pelayanan publik. Undang-undang ini juga dimaksud untuk mempercepat birokrasi dan melayani publik secara cepat dan efektif. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini mengatur pembentukan, kewenangan, dan acara peradilan untuk menangani sengketa antara warga negara dan badan atau pejabat tata usaha negara. Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, termasuk keputusan yang merugikan. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Poin-poin utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Undang-undang ini menciptakan lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa tentang tata usaha negara. Tugas dan kewenangan PTUN. PTUN bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara, sengketa ini timbul dari akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan badan hukum, perdata, atau individu. Dasar gugatan. Dasar gugatan dapat diajukan jika keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau jika pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang salah, atau jika seharusnya tidak mengambil keputusan tersebut. Prosedur awal, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Perubahan dan perkembangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan-perubahan ini mencakup penyelesaian syarat menjadi hakim, pengaturan, pengangkatan, dan pemberhentian hakim, hingga penambahan jenis sengketa yang menjadi kewenangan PTUN. Contoh penerapan dalam praktek. 1. Pemberian izin oleh pemerintah, misalnya izin mendirikan bangunan atau izin usaha. Pemerintah harus mematuhi prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2. Tindakan pejabat publik harus berdasarkan hukum. Seorang camat, bupati, atau menteri tidak boleh membuat keputusan tanpa dasar hukum. Semua keputusan administrasi negara harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyelesaian sengketa melalui PTUN. Jika ada warga yang dirugikan oleh keputusan pejabat, misalnya pencabutan izin secara sepihak, warga dapat menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. 4. Pengawasan oleh lembaga seperti Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia berperan mengawasi adanya maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang, keterlambatan pelayanan, dan atau perlakuan tidak adil oleh pejabat publik. 5. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas kemanfaatan. 3. Asas ketidakberpihakan. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas.
Dan terakhir, asas akuntabilitas. Sistem hukum administrasi negara adalah sistem yang mengatur tata kelola pemerintahan agar berjalan tertib, adil, dan sesuai hukum. Di Indonesia, penerapannya dilakukan melalui peraturan administrasi, pengawasan lembaga publik, serta mekanisme peradilan atau tata usaha negara. Tujuannya untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang pejabat pusat maupun daerah. Demikian penjelasan dari saya, Noval, terkait masalah tentang materi pembelajaran pengantar hukum Indonesia yang ditugaskan kepada kami adalah terhadap menjelaskan terhadap sistem hukum tata negara, serta hukum administrasi negara. Demikian penjelasan saya, Noval, mahasiswa Universitas Bhayangkara atau Barajaya, dengan nomor NPM 2025 1011 5115. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.